Jai ini bisa dikatakan akan menjadi kapten masa depan timnas Indonesia. Lihat saja di akhir laga. Saat itu Jai menenangkan seorang Adi Satrio, penjaga gawang yang dianggap kurang perform dalam laga malam itu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Oke, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi lagi, tapi kali ini terkait pula dengan pemain yang menampilkan persembahan ataupun permainan yang menarik pada malam ketemu Vietnam itu. Siapa dia? Oke, kalian tentu ada pemain yang kalian rasa itu sebagai pemain yang paling terbaik pada malam itu. Saya pun ada juga guys. Jadi inilah saya mau reaksi terkait dengan pemain ini. Siapa dia? Kalau dulu posisinya itu dikawal oleh Elkan Bagot ataupun Jordi Amat. Tetapi dengan ketiadaan Jordi Amat yang cedera, Elkan Bagot pun tiada. Pemain ini yang telah mengisi kekosongan ini dan menampilkan persembahan yang menarik pada malam tersebut. Man of the match, inilah pemain ini. Jadi kita semak daripada channel ini guys. Saat levelnya diremehkan pemain Vietnam, dia justru tunjukkan hal di luar nalar untuk timnas. Daripada channel Icem Sport. Jadi yuk kita semak sama-sama siapakah pemain yang hebat man of the match tersebut. Yuk tanpa basa-basi kita semak video ini. Inilah dia pemainnya guys, inilah dia pemainnya. Kalian semua sudah ketahui ya. Oke, ini merupakan gol kemenangan timnas Indonesia. Jago-jagonya Jordi Amat, masih beberapa kali kita melihat dia melakukan kesalahan. Namun apa yang ditunjukkan oleh Jai Itzes malam tadi? Oke, Jai Itzes, apa yang ditunjukkan oleh Jai Itzes malam tadi seolah-olah tidak ada kesalahan. Sukses ya dia mengawal bagian lini pertahanan. Kita lanjut guys. Tampaknya sudah sampai di tak seheboh seperti nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Ragnar, apalagi Tom Haye. Namun siapa sangka Jai Itzes adalah satu-satunya harapan bagi masyarakat Indonesia untuk melihat pemain timnas Indonesia bermain di Serie A Italia. Oh, di Serie A Italia. Bersama Venezia FC, Jai berhasil menembus ke tim inti dan menjadi andalan di sana, serta mampu membawa Venezia berada di posisi 2 klasemen sementara. Yang artinya Venezia sangat berpeluang untuk promosi ke Serie A di Kira hebat juga nih kalau sudah posisi kedua nih. Melihat atmosfer dari supporter di Italia, maka tak heran mengapa Jai begitu tenang saat bermain di tengah begitu banyak supporter timnas Indonesia. Memanglah sebab pengalamannya sudah di sini Italia ini. Dia biasa sudah main dengan penyokong yang begitu ramai ya. Mantap. Nah, terjumpanya lagi Altras Garuda, lagilah bersemangat. Oleh pemain Vietnam adalah levelnya hanya sebatas Asia Tenggara. Maka jangan heran dalam debutnya di Gelora Bung Karno malam itu, Jai seperti mau bilang inilah pemain yang kalian remehkan levelnya. Lihat saja saat Jai menunjukkan seni pertahanan yang bahkan membuat pemain Vietnam tak sekalipun melepaskan shoot on target. Betul. Nggak ada shoot on target Vietnam nih. Jai Itzes ada situ kan. Dia kawal dengan tenang lah di bawahnya. Ini dari sisi body balance dan ketangguhan duel bola udara, Jai Itzes ini bisa Indonesia dikatakan masa salah depan satu yang terbaik di level Asia. Dia akan jadi pemain hebat di bagian defense nanti. Boleh jadi kapten juga dia. Untuk timnas. Iya, baru pertama kali pada banyak supporter. Dan itu dilakukan di menit-menit akhir pertandingan. Jai ini tak hanya jago bertahan, namun ia juga terlihat beberapa kali maju untuk membantu lini serang timnas. Laga malam itu, akhir laga ketika Jai memberikan support untuk juniornya yaitu Justin Hubner yang mengenang sosok mendiang Noah Gesser. Oke-nya Jai Itzes nih. Dia tenang-tenangkan si Justin Hubner kan. Wah, ini barulah friend forever. Terbaiklah dia ini.
begini ngam jadi kapten guys. Dia dapat menenangkan melihat keadaan. Apa yang ditunjukkan oleh Jay Itzes dan mengingat usianya baru menginjak 23 tahun, membuat kita percaya jika timnas Indonesia telah memasuki generasi pertahanan terbaiknya. Sekaligus sebagai momentum jika level kita bahkan telah melewati Vietnam. Tim yang sebelumnya selalu jadi momok bagi timnas yang pemain-pemainnya seperti tak lelah untuk meremehkan bahkan memprovokasi para pemain timnas Indonesia. Mantap. Tengok lagi Maulana. Merinding kita guys. Gol ini gol yang ada dia punya seni lah gol ini kan. Hebat. Gol kemenangan ini. Walaupun hanya 1-0. Tapi kemenangan yang cukup berharga lah. Dan buat para pemain Vietnam, kita hanya mau bilang, inilah pemain dan timnas yang dulu selalu kalian remehkan. Dan sekarang roda telah berputar. Dalam sudah. 2 laga beruntun, tak satu pun poin kalian kami beri. Betul. Mungkin yang main di Hanoi lagi nanti kali ketiga menang lagi Indonesia. Kemenangan, tetapi juga menjadi momentum jika level kita memang tak lagi bisa diremehkan oleh lawan. Itulah yang mendasari kita membuat sebuah karya, Jam Dinding Timnas Indonesia. Wow, jam dinding yang akan selalu menjadi pengingat jika timnas ini sudah bukan lagi timnas yang dulu. Timnas boleh yang dibeli nih, di mana dijual nih? Jam ini ukurannya lebih besar dari jam dinding pada umumnya. Jadi, setiap kita gantung di dinding rumah, maka vibe timnas itu akan semakin dalam terasa. Oke, mantap. Kalau ada, Indonesia, boleh beli. Sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu. Oke guys, Jay Itzes ini pemain berkelas dunia ya. Pemain berkelas dunia bermain di Serie A Italia dan menduduki posisi yang kedua Venezia itu. Ini bermakna tim yang diikuti oleh Jay Itzes itu Venezia ini merupakan tim yang sangat hebat dan tidak meragukan lagi bahwa Jay Itzes ini punya pengalaman yang baik dalam dunia sepak bola. Sudah berhadapan dengan ribuan penyokong yang ada, sebab itu dia punya satu ketenangan bermain ketika Indonesia bermain dengan full di Stadion GBK menentang Vietnam, melawan Vietnam itu. Jadi Jay Itzes ini dia seolah-olah sudah punya pengalaman yang baik, dan ketenangannya itu membuatkan pemain-pemain Vietnam agak sukar menembusi bagian pertahanan timnas Indonesia. Dan ini antara saya ingat ini antara yang seorang pemain yang sangat tenang selepas Jordi Amat dan Elkan Bagot. Tetapi dalam video tadi memaparkan mungkin Jordi ada lagi kesalahan, tetapi Jay Itzes ini hampir tidak ada kesalahan, 0 ya kesalahan yang dilakukan ketika menentang Vietnam. Mungkin di peluang-peluang seterusnya lah mungkin dia akan ada kesilapan, tetapi debut yang pertama itu menunjukkan bahwa dia punya satu talenta ataupun karakter yang baik yang bisa untuk memimpin Indonesia di masa hadapan. Masih lagi berumur 23 tahun. Jadi cukup panjang masanya bersama timnas Indonesia, dan dia boleh memperbaiki lagi, meningkatkan lagi permainannya, levelnya, dan dia boleh secara kepribadiannya lah nampak dari wajah Jay Itzes ini. Dia memang seorang pemain yang penyayang, nampak tadi kan dia menenangkan Justin Hubner itu. Itu karakter seorang kapten ataupun ketua pasukan di dalam sepak bola ini, bisa ataupun boleh untuk menenangkan siapa saja bersama dengan rekan teman-temannya yang lain. Dan saya melihatnya permain Jay Itzes ini, dia tidak mudah terprovokasi ya oleh permainan lawan. Walaupun memang sekali-sekala itu ada dicoba diprovokasi, tetapi dia menggunakan semua pengalamannya dan tidak terikut-ikut dengan emosi. Itu yang penting, pemain sepak bola ini perlu kawal emosi. Yang pertama, untuk menjadi pemain yang baik, emosi dahulu perlu dikawal.
Kedua, dia punya attitude, karakter dan talentanya itu perlu ilmunya itu diperbaiki dari masa ke semasa. Tetapi J. Ejas ini dengan umurnya yang baru 23 tahun, kalau dikirakan kurang matang lagi ya. Tetapi J. Ejas menunjukkan satu kematangan permainan yang melebihi umurnya itu. Dia seolah-olah sudah tahu cara mengatasi lawan dengan tidak memainkan emosi itu terlalu berlebihan. Dia sangat santai, sederhana dalam setiap gerakan-gerakannya. Itulah dia J. Ejas, guys. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan pemain ini. Bagaimana menurut kalian J. Ejas ini? Menurut kalian komentar di ruang kolom di bawah. Dan kalau kalian suka guys dengan video reaksi saya pada kali ini, kalian boleh mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga ya untuk channel Askalani Studio. Setiap dukungan kalian saya sangat menghargainya dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa berada dalam kesehatan yang baik sekeluarga. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.